Saudara-saudari yang terkasih, sudah beberapa waktu kita memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan sebagai persiapan untuk menyambut misteri Paskah. Di tengah doa, pantang dan puasa, serta amal kasih yang kita jalani, gereja menghadirkan satu anugerah istimewa, sakramen tobat. Pelukan penuh kasih dari Bapa yang memulihkan rahmat hidup baru yang kita terima dalam pembaptisan. Sakramen tobat bukanlah ciptaan manusia. Sakramen ini bersumber langsung pada sabda Kristus sendiri. Pada hari kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Inilah momen di mana Tuhan Yesus secara langsung memberikan kuasa mengampuni dosa kepada para rasul dan para penerus mereka. Bukan sebagai pernyataan umum, melainkan wewenang nyata untuk mengampuni atas nama Kristus. Dan sakramen ini berakar pada praktik gereja perdana sejak abad-abad pertama. Gereja selalu percaya bahwa pengampunan dosa adalah anugerah yang diberikan melalui pelayanan para rasul dan para penerusnya. Menarik untuk mengetahui bahwa meskipun substansinya tetap sama, bentuk sakramen ini telah berkembang sepanjang sejarah. Pada masa-masa awal gereja, abad pertama hingga abad ketiga, pertobatan itu bersifat publik. Para pendosa berat, mereka yang murtad, membunuh atau berzina, harus menjalani masa tobat di hadapan seluruh jemaat, kadang bertahun-tahun lamanya. Mengapa dilakukan secara publik? Karena dosa dipahami bukan hanya melukai hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga merusak seluruh tubuh Kristus, yaitu gereja. Maka, rekonsiliasi pun harus terjadi di kedua dimensi itu. Lalu pada abad ke-6 dan ke-7, para rahib Irlandia memperkenalkan pengakuan dosa secara pribadi dan berulang sebagai bagian dari pembinaan rohani yang mendalam. Model ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan akhirnya menjadi praktik universal gereja. Perubahan bentuk ini bukan inkonsistensi, melainkan bukti bahwa gereja hidup dan dipandu Roh Kudus, selalu setia pada substansi sambil menemukan cara terbaik untuk menghadirkan kerahiman Allah kepada umat di setiap zaman. Sakramen tobat terdiri dari tindakan Anda sebagai peniten dan tindakan gereja melalui imam. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang yang mengakukan dosa. Pertama, penyesalan. Kesediaan hati dan niat untuk tidak berdosa lagi. Kedua, pengakuan, menyampaikan dosa-dosa kepada imam. Dan ketiga, penitensi, melaksanakan doa atau tindakan rohani yang diberikan imam sebagai tanda pemulihan. Lalu imam akan memberikan absolusi, yaitu pengampunan Allah melalui pelayanan gereja. Pentinglah untuk dipahami bahwa imam yang mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi tidak bertindak atas namanya sendiri. Imam bertindak in persona Christi, dalam pribadi Kristus, dan sekaligus sebagai wakil gereja. Ketika imam mengampuni, Kristus sendiri yang mengampuni melalui pelayanan gerejanya. Dan karena imam bertindak sebagai wakil gereja, ketika kita didamaikan dengan Allah, kita pun didamaikan dengan gereja yang telah dilukai oleh dosa kita. Inilah yang disebut rekonsiliasi ganda dengan Allah dan tubuh Kristus, yaitu gereja. Imam yang melayani sakramen tobat terikat rahasia pengakuan secara mutlak. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan pelanggaran rahasia ini. Para bapak gereja menyebut sakramen tobat sebagai pembaptisan yang kedua, bukan dengan air, melainkan dengan air mata penyesalan. Sakramen ini memulihkan rahmat baptisan yang telah kita lukai karena dosa. Lihatlah lukisan ini. Ketika anak yang hilang pulang, Bapa tidak menunggu dengan daftar kesalahan, ia berlari memeluk anaknya. Inilah gambaran sejati sakramen tobat, bukan pengadilan, melainkan
pelukan dari Bapa. Saudara-saudari, jika Anda sudah lama tidak menerima sakramen ini, masa Prapaskah adalah saat yang paling indah untuk kembali. Mulai minggu depan, paroki kita menyediakan kesempatan untuk menerima sakramen tobat. Jangan biarkan rasa malu atau takut menahan langkah Anda. Allah tidak pernah lelah mengampuni. Kasih-Nya selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang Ia minta adalah keberanian kecil untuk pulang kepada Bapa. Semoga Tuhan yang penuh kerahiman menyertai perjalanan Prapaskah Anda. Tuhan memberkati.